Isu Presiden Prabowo menghentikan proyek Ibu Kota Nusantara ramai dibahas di media sosial. Kabar ini semakin santer usai anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara diblokir Kementerian Keuangan. Otorita IKN blak-blakan menjawab isu bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetop proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara. Juru bicara IKN Troy Panto mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara terus berjalan. Otorita IKN tetap melaksanakan pembangunan Ibu Kota Nusantara sesuai arahan Presiden Prabowo. Ini kabar IKN dibatalkan Prabowo tidak betul. Sesuai arahan Presiden untuk fokus penyelesaian pembangunan kantor-kantor legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya, ujar Troy. Troy mengutip kembali hasil rapat terbatas Presiden Prabowo dengan Kepala Otorita IKN, Pak Basuki Hadimuljono. Prabowo menitipkan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota politik. Saat itu, Prabowo menegaskan keberlanjutan Ibu Kota Nusantara dengan menyetujui anggaran pembangunan 48,8 triliun untuk 5 tahun ke depan. Komitmen itu diperkuat melalui rapat terbatas tentang Ibu Kota Nusantara. Pak Prabowo juga menyetujui penambahan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara khusus untuk tahun ini. Kami diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan anggaran sesuai yang disetujui oleh Bapak Presiden, yaitu 6,3 triliun ditambah 8,1 triliun, ujar Pak Basuki. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut pembangunan di Ibu Kota Nusantara belum ada progres. Dia berkata, semua anggaran Kementerian PU sedang diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani. Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua, anggarannya nggak ada. Progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya, kata Dodi. Perlu Anda ketahui, wahai anak Abah, pemblokiran dilakukan karena ada penyesuaian anggaran dalam rangka efisiensi. Anggaran baru bisa dibuka kembali bila DPR telah menyetujui perubahan. Kemarin, Komisi 5 DPR telah memberikan persetujuan. Terima kasih Pak Menko, Pak Menteri PU, rekan-rekan sekalian. Tadi memang setelah selesai yang direview desain itu yang direview adalah desainnya, desain bangunan legislatif yang terutama untuk sidang kabinet, sidang paripurnanya, dan sudah disetujui oleh Bapak Presiden bentuknya. Sekarang sedang mau difinalkan dan kami akan asistensi lagi pada beliau melalui Pak Menko. Kalau tentang anggaran, tadi juga kami sampaikan pada beliau. Kebetulan ada Pak Mensesnek, dijawab bahwa itu agar segera disesuaikan. Artinya kalau saya salah disampaikan, karena Inpres nomor 1 itu dibuat sebelum ratas kemarin. Ya, jadi Inpres nomor 1 tahun 2025 itu dibuat sebelum ratas IKN yang minggu 21 Januari. Nah, jadi nanti kami akan sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan sesuai dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden, 6,3 plus 8,1 ya. Tipe awal yang ada di kami adalah 6,3. Untuk memulai pekerjaan yudikatif dan legislatif dibutuhkan tambahan 8,1. Nah, itu besok akan segera kami mengirim surat pada Pak Bu Menteri Keuangan sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada sore hari ini. Iya, karena harus memulai ini tadi, yudikatif, legislatif, dan juga kawasan pendukungnya. Saya kira menurut persetujuan Pak Presiden, yaitu nanti Pak kan surat itu akan saya tembuskan ke Pak Mensesnek, nanti beliau juga ikut mereview. Oke? Ya, yang jelas sesuai dengan surat kami nanti, itu kami sesuai dengan notulen rapat ratas tanggal 21 Januari ini. Ini ada notulennya baru disiapkan oleh Bapak Sekap. Oke?
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran di salah satu kementerian terkait dengan Ibu Kota Nusantara tidak akan menghalangi komitmen pemerintah membangun Ibu Kota Nusantara. Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di otorita IKN, ada di kementerian, ujar Hasan. Semua komitmen pembangunan tentang Ibu Kota Nusantara di kepemimpinan Presiden Prabowo masih terus berlanjut sejalan dengan tujuan pembangunan awalnya. Hasan menegaskan meski efisiensi anggaran di 2025 diberlakukan, hal itu tidak akan mengganggu komitmen pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ia mengacu pada pernyataan pers yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bahwa anggaran sebesar 48 triliun rupiah dipastikan tersedia untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara selama 5 tahun ke depan. Sejumlah dana itu, kata Hasan, disiapkan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan, gedung yudikatif, serta gedung legislatif. Sisanya nanti itu kan akan didorong, yang membangunnya adalah swasta, ucap Hasan. Menteri Pekerjaan Umum mengatakan perkembangan pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara telah mencapai 87,9% per akhir Desember 2024. Anggaran dukungan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara per 31 Desember 2024 sendiri memiliki total sebesar 40,29 triliun. Anggaran tersebut pun terbagi untuk beberapa sektor infrastruktur. Sumber daya air memiliki total anggaran senilai 1,45 triliun yang digunakan di antaranya untuk pengendalian banjir Das Sanggai 1A lanjutan, kawasan inti pusat pemerintahan, Sungai Sanggai, Sungai Seluang dan Tengin, serta Sungai Pamaluan. Lebih lanjut, sektor Bina Marga menyerap anggaran sebesar 18,32 triliun per akhir Desember lalu, yang digunakan diantaranya untuk pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN dan dermaga logistik, jalan feeder distrik di kawasan IKN. Selanjutnya ada juga pembangunan jalan tol seksi 1, 3A, 5A, 5B1, 5B2, 6A, 6B, dan 6C.